Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suwatrian dengan NIM 202402010303051. Nah, saya dari program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baik, di sini saya akan membuat tugas video presentase dari matkul Pemikiran Islam oleh dosen pengampu Bapak Vinsa Adi Pratama, AMG. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mata rantai perkembangan tasawuf. Yang pertama ada tasawuf secara terminologi, yang kedua sejarah tasawuf, dan yang ketiga ada corak tasawuf, yang keempat tasawuf pada generasi awal Hasan Basri dalam konsep Khauf dan Raja, dan yang kelima ada tasawuf pada generasi awal Rabiatul Adawiyah dalam konsep Mahabbah dan Ma'rifat. Tasawuf secara terminologi atau istilah adalah ilmu yang membahas cara membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, menjauhi sifat-sifat tercela, dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah atau makam al-qurb serta memperoleh keridhoannya. Ada beberapa definisi lain menurut para ulama. Yang pertama, menurut Imam Al-Qushairi, tasawuf ini adalah masuk ke dalam segala akhlak yang mulia dan keluar dari setiap akhlak yang rendah. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, tasawuf ini adalah engkau bersama Allah tanpa adanya sesuatu yang lain. Nah, ciri utama tasawuf menekankan pada aspek batiniah atau rohani, fokus pada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, tujuannya untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan hidup dalam keridhoannya. Jadi secara terminologi tasawuf ini bukan hanya sekadar ibadah lahir, tapi juga pendidikan hati dan jiwa untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Baik, kita masuk di materi yang kedua, yaitu sejarah tasawuf. Dahulu di masa Nabi Muhammad dan para sahabat, kehidupan umat Islam ini penuh dengan kesederhanaan. Hati mereka sangat dekat dengan Allah. Mereka banyak yang beribadah dan hidup zuhud, tidak tertarik dengan dunia. Pada saat itu belum ada yang menyebut cara hidup mereka ini sebagai tasawuf, karena semuanya ini adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, setelah Nabi wafat, umat Islam ini mulai mencapai kejayaan dunia. Negara-negara baru ditaklukkan, kekayaan melimpah, dan kehidupan menjadi lebih makmur. Disinilah sebagian orang merasa dikhawatirkan bahwa cinta dunia akan merusak hati. Maka muncullah kelompok-kelompok yang memilih untuk tetap hidup sederhana, memperbanyak ibadah, menangis dalam doa, dan menjauhi gemerlap dunia. Mereka ini dikenal sebagai zuhad, orang-orang zuhud atau ubad, para ahli ibadah. Tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Hasan al-Basri yang sering menasihati umat agar tidak terbuai dunia, dan Rabi'ah al-Adawiyah yang terkenal dengan cintanya yang tulus kepada Allah. Lalu seiring berjalannya waktu, orang-orang zuhud ini mulai merumuskan jalan mereka sebagai suatu ilmu. Mereka memperhatikan tahap-tahapan seperti sabar, ikhlas, tawakal, ma'rifat, dan lain-lain. Kemudian mengajarkan kepada murid-murid mereka secara sistematis. Inilah awal lahirnya tasawuf sebagai ilmu khusus. Kira-kira pada abad ke-3 Hijriah, pada masa itu, tokoh seperti Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan lebih dalam tentang pengalaman rohani mereka, bahkan sampai pada tingkat fana atau melebur diri dalam cinta Allah dan baka atau kekal bersama Allah. Ketika Islam semakin berkembang dan berinteraksi dengan filsafat, tasawuf pun ikut menyerap unsur-unsur pemikiran metafisik dan filosofis di masa itu. Lahirlah tokoh besar seperti Al-Ghazali yang menuliskan buku monumental Ihya Ulumuddin, kemudian yang memadukan syariat, akidah, dan tasawuf secara seimbang.
Ada pula Ibnu Arabi yang dikenal dengan ajaran wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Kemudian pada abad-abad berikutnya ilmu tasawuf ini semakin meluas dan menjadi bagian dari kehidupan umat. Para sufi mendirikan tarekat-tarekat, yaitu jalan-jalan spiritual yang membimbing umat untuk mendekat kepada Allah. Nah, tarekat-tarekat ini juga menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pembinaan akhlak. Di Nusantara, tasawuf banyak diajarkan oleh Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan damai melalui seni, budaya, dan akhlak. Nah, kemudian corak tasawuf. Dalam perjalanan sejarahnya, para pencari Tuhan ini memiliki cara yang berbeda-beda untuk mendekat kepada Allah. Ada yang menempuh jalan sederhana, ada yang mendalami filsafat, dan ada pula yang mengikuti bimbingan guru dalam sebuah kelompok. Nah, dari sinilah lahir ada 3 corak tasawuf yang dikenal hingga sekarang ini. Yang pertama ada tasawuf akhlaki. Nah, dulu di kota Baghdad hidup seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Ia terkenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kelembutan akhlaknya. Nah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ia menuliskan betapa pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong, riya, dengki, dan cinta dunia. Ia mengatakan bahwa orang yang ingin dekat dengan Allah harus memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu, sabar saat diuji, ikhlas dalam ibadah, rendah hati kepada sesama. Inilah yang ia ajarkan. Jalan ini kemudian disebut sebagai tasawuf akhlaki karena fokus pada memperbaiki diri dan berperilaku baik sesuai ajaran Nabi Muhammad. Kemudian tasawuf falsafi. Di tempat lain, hiduplah seorang sufi yang sangat mendalam pemikirannya. Dia bernama Ibnu Arabi. Ia bukan hanya beribadah tetapi juga banyak merenung tentang hakikat alam semesta dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ibnu Arabi ini berkata bahwa seluruh wujud ini pada hakikatnya adalah satu, yakni wujud Allah yang memancar pada ciptaannya. Ajarannya ini disebut wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Banyak orang kagum pada kedalaman pikirannya, meskipun sebagian juga sulit untuk memahaminya. Nah, corak ini kemudian dikenal sebagai tasawuf falsafi karena di dalamnya ini ada banyak filsafat, renungan, dan istilah-istilah metafisik yang rumit. Pengikutnya mencoba mengenal Tuhan lewat pemikiran mendalam dan pengalaman rohani yang luar biasa. Kemudian ada tasawuf amali atau tarekat. Di sisi lain ada sekelompok orang yang ingin mendekat kepada Allah tapi dengan cara yang lebih praktis. Nah, mereka ini berkumpul di bawah bimbingan seorang guru yang disebut sebagai mursyid. Setiap hari mereka membaca, zikir, wirid, dan melakukan latihan-latihan rohani sesuai ajaran gurunya. Di Mesir, ada Abu Hasan Asyadzili yang mendirikan tarekat Sadziliyah. Dan di Baghdad ada Abdul Qadir Al-Jilani, dia pendiri tarekat Qadariyah. Nah, para murid ini datang kepada mereka, berbaiat, lalu dibimbing dalam jalan spiritual ini. Nah, jalan ini kemudian dikenal sebagai tasawuf amali karena lebih menekankan pada amalan-amalan praktis dan ritual yang teratur. Biasanya dilakukan bersama-sama dengan bimbingan guru yang berpengalaman. Masuk di materi keempat yaitu tasawuf pada masa Hasan al-Basri dalam konsep khauf dan raja. Di kota Basrah, Irak pada abad 1 Hijriah, hidup seorang ulama besar yang bernama Hasan al-Basri. Ia ini lahir pada masa sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Bahkan ia belajar dari beberapa sahabat seperti Ali bin Abu Thalib, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Umar. Hasan terkenal karena ilmunya, kezuhudannya, dan ketakwaannya yang luar biasa. Hidupnya ini sangat sederhana, padahal pada masa itu umat Islam sedang berada di puncak kejayaan dengan harta yang melimpah dan kemewahan yang menggoda.
Hasan ini sering memberi nasihat keras kepada umat agar mereka tidak terlena dengan dunia. Ia berkata, "Demi Allah, dunia ini hanyalah seperti bayangan. Jika engkau berusaha mengejarnya, ia akan menjauh darimu. Tetapi jika engkau berpaling darinya, ia akan datang menghampirimu." Konsep khauf atau takut. Hasan ini dikenal sebagai sufi yang sering menangis karena takut kepada Allah. Baginya, rasa takut atau khauf ini kepada murka dan siksa Allah adalah cara untuk menjaga hati tetap bersih dan dekat dengannya. Ia berkata, orang beriman itu menggabungkan antara kebaikan dalam dirinya dan rasa takut, sedangkan orang munafik menggabungkan antara keburukan dalam dirinya dan rasa aman, padahal seharusnya itu takut. Rasa takut ini membuat seseorang tidak berani bermaksiat dan selalu berhati-hati. Dalam banyak majelisnya, Hasan ini sering memperingatkan tentang neraka, tentang hisab yang berat, sehingga banyak orang yang mendengar ceramahnya ini juga ikut nangis. Kemudian konsep raja atau harap. Namun, Hasan juga mengajarkan bahwa rasa takut yang berlebihan itu tanpa harapan bisa membuat seseorang putus asa. Oleh karena itu, ia mengimbangi rasa takut dengan raja, yaitu berharap pada rahmat dan ampunan Allah. Ia pernah berkata, sesungguhnya seseorang hamba tidak akan baik keadaannya kecuali jika ia takut kepada Allah dan berharap pada rahmatnya. Jika salah satu hilang, ia akan binasa. Raja ini mendorong seorang hamba untuk terus beribadah dengan cinta dan yakin bahwa Allah Maha Penyayang, sehingga hatinya penuh ketenangan. Warisan Hasan al-Basri menjadi teladan generasi setelahnya dalam menyebarkan tasawuf yang sederhana, penuh ketakwaan, serta seimbang antara khauf dan raja. Khauf ini membuat seseorang menjauhi maksiat, kemudian raja membuat seseorang semangat beribadah dan tidak putus asa. Keseimbangan ini menjadi fondasi penting dalam tasawuf generasi awal yang kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh sufi setelahnya. Dan yang terakhir, tasawuf pada generasi awal Rabi'atul Adawiyah dalam konsep mahabbah dan ma'rifat. Nah, kisah Rabi'ah al-Adawiyah, cinta dan ma'rifat pada abad ke-2 Hijriah di kota Basra, lahirlah seorang perempuan yang kelak dikenal sebagai salah satu sufi terbesar sepanjang masa. Namanya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah. Ia ini lahir dari keluarga miskin ketika kecil. Kedua orang tuanya meninggal dan ia sempat menjadi budak. Tetapi karena ketakwaan dan kesabaran, juga kecerdasan rohaninya yang luar biasa, ia kemudian dibebaskan oleh tuannya sejak muda. Rabi'ah ini memiliki jalan zuhud, hidup sederhana, jauh dari dunia dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Ia beribadah siang dan malam, menangis dalam doa dan selalu menyebut nama Allah dengan penuh cinta. Nah, konsep mahabbah atau cinta kepada Allah, Rabi'ah ini membawa warna baru dalam tasawuf, cinta murni kepada Allah tanpa pamrih, tanpa mengharapkan surga atau takut kepada neraka. Baginya beribadah itu semata-mata karena cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, jauhkan aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan palingkan aku darimu." Nah, baginya cinta kepada Allah ini lebih besar daripada segala kenikmatan dunia dan akhirat. Ia ingin bersama Allah bukan karena imbalan, tetapi karena Allah sendiri adalah tujuan yang paling mulia. Nah, konsep ma'rifat atau mengenal Allah, selain cinta, Rabi'ah juga dikenal dengan tingkat ma'rifat, pengenalan yang mendalam kepada Allah. Ma'rifat ini bukan hanya mengenal secara akal
atau pengetahuan, tetapi mengenal Allah dengan hati, merasakan kehadirannya dalam segala keadaan. Karena ma'rifat inilah ia tidak lagi sibuk memikirkan diri sendiri, melainkan hanya larut dalam kebebasan, larut ke dalam kebesaran dan keindahan Allah. Dalam pandangannya, dunia dan segala isinya ini menjadi kecil karena hatinya sudah penuh dengan Allah. Warisan Rabiah ini sebagai perempuan yang mengajarkan bahwa cinta kepada Allah dan ma'rifat kepadanya lebih penting dari sekedar takut atau berharap. Ia mengajarkan jangan beribadah hanya karena ingin surga atau neraka. Cintailah Allah karena Dia memang pantas dicintai. Kenali Allah, rasakan kehadirannya, dan berserah diri sepenuhnya. Salah satu syair yang dinisbatkan kepadanya berbunyi, aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena engkau layak dicintai, dan cinta karena engkau yang mencintaiku. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.